Ada berapa yang excited buat pesan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya dan kasih teriakan, wuh. Boleh saya dengar suara yang lebih keras lagi dong, wuh. Yes, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Saya bersyukur banget kalau kita bisa ngumpul bersama-sama, bernyanyi, berdoa, mendengarkan pesan firman Tuhan. Sebuah tema yang kita bahas yang saya nggak tahu apakah ini tema yang paling rohani di antara tema yang kita bahas sepanjang tahun, Gospel for Sinners. Dan kita berdoa banyak pendosa boleh mendengarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih kepada kita semua. Dan ini merupakan serial yang keempat dari pembahasan Gospel for Sinners ini. Dan next week kita akan masuk ke sebuah serial yang baru yang membahas tentang dasar kehidupan. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, nah judulnya dari pesan hari ini judulnya adalah Aku Gak Bertumbuh. Boleh katakan sama-sama 2, 3, aku, ya lebih keras lagi boleh gak? Dengan sedikit meskipun gak yakin tapi pura-pura yakin gitulah. Mari 2, 3, aku gak bertumbuh. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, tahu gak saudara, pernah gak ngalamin gini? Saudara lihat sepatu yang saudara suka, lalu kemudian harganya pas diskon, oke, harganya pas diskon, saudara suka sepatunya, lalu kemudian ukurannya pas buat saudara. Wow, rasanya gimana saudara? Anda suka sepatunya, Anda suka warnanya, dan harganya pas lagi diskon, ukurannya pas, rasanya tuh happy banget, bener gak sih? It's like, ini rasanya ini rencana Tuhan. Tuhan membawa aku ke tempat ini dan kemudian ukurannya ada, warnanya pas, harganya pas, diskon. Ini kayak seolah-olah ini waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Mungkin gitu saudara ya. Nah Bapak Ibu saudara, tahukah saudara kaki kita bisa diukur? Pinggang kita bisa diukur. Saudara tambah gemuk atau tambah kurus, saudara bisa ngukur dari mana? Ukuran celana, ukuran pinggang, ukuran baju saudara. Bapak Ibu saudara, saya nggak boleh pamer dikit gak? Boleh pamer dikit gak? Boleh pamer dikit gak? Saya ke Jakarta trip kali ini, kayak semua orang ngomong sama saya setiap kali yang ketemu sama saya, Sra, kamu tambah kurus. I mean like teman golf saya tahu-tahu bertanya, Sra, wow bro, kamu kelihatan lebih kecil 2 ukuran deh bajumu. Kayak, wow terima kasih. Kok gak ada yang kasih senyum dan tepuk tangan gitu ya. Haleluya, kerja keras Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, pertamanya memang saya usaha. Lalu kemudian saya sakit sampai turun 4 kilo dalam 1 hari saudara. Menyakitkan. Nah ini adalah hal-hal yang bisa diukur. Kaki kita, pinggang kita, badan kita. Ini yang lain lagi. Tanah bisa diukur. Meja, ukuran kursi, mobil, sepeda motor, semuanya itu bisa diukur. Dalam perusahaan sekalipun ada yang namanya KPI, Key Performance Indicator, untuk mengukur performa dan kemajuan sebuah perusahaan. Nah Bapak Ibu sekalian, semua itu hal-hal bisa diukur. Nah ada hal-hal yang mungkin agak susah untuk diukur, kreativitas, keindahan, keren atau enggak keren, rasa enak atau tidak enak, sound system, kedengaran enak atau enggak enak. Hal ini bisa diukur hanya karena ini saudara. Values and culture. Nah ini yang akan kita lihat minggu depan, bulan depan. Values and culture. Ini yang seringkali agak sedikit kayak nyamar dan enggak bisa pasti. Enak, enggak enak itu selera. Yang setuju katakan yes. Benar gak sih? Kalau Anda ke Jawa Timur, makanannya kebanyakan bakal asin. Yang setuju katakan yes. Kalau saudara ke Jawa Tengah, makanannya kebanyakan akan apa saudara? Manis. Everything manis. Makan burung dara bisa manis. Like Tuhan Yesus, kenapa ini ada burung dara manis? Ini enak. Begitu saya makan burung dara kalau di Surabaya, itu Halim nomor 1 saudara. Bapak Ibu saudara, asin, ada garamnya. Ini burung dara ada garam tapi rasanya manis. Sampai saya harus mencerna itu. Enak ya. Ya enak sih, cuman ngerti gak sih saudara, kecap manis campur garam, asik sih. Nah Bapak Ibu saudara, nah pertanyaannya adalah gini, bagaimana dengan pertumbuhan rohani? Ketika banyak orang bisa ngomong gini, aku gak bertumbuh. Sebetulnya pertumbuhan rohani itu gimana sih ngukurnya? Ini saya kepingin nanya sama saudara-saudara semua. Ketika Anda jadi pengikut Yesus, Kristen, yaitu muridnya Kristus, pengikut Kristus,
Bagaimana kita mengukur pertumbuhan rohani kita? Karena juga nggak jarang loh, ada orang yang cuma menjebak saudara dengan kata-kata gini. Lu kan nggak bertumbuh, lu kan nggak bertumbuh. Dan hanya karena orang ngomong gitu saudara kejebak. Wait, tunggu dulu. Bagaimana kita mengukur pertumbuhan rohani kita? Karena kaki kita bisa diukur, pinggang kita bisa diukur, pakaian kita bisa diukur, tanah kita bisa diukur, mobil kita bisa diukur. Tapi bagaimana mengukur pertumbuhan rohani kita? Nah ini ayat ini saya mau baca ayat ini dan dari ayat ini kita akan explore. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini bagaimana saudara dan saya mengukur pertumbuhan rohani kita. Oke, siap-siap saudara ya. Kita akan lihat sama-sama dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24. Kita baca ayat ini sama-sama. Bukan ayat yang paling enak untuk dibaca, tapi pura-pura enak aja saudara. Supaya kita baca dengan sama-sama. Mari 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Sama-sama lebih keras lagi yuk. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus ngapain saudara? Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Perhatikan kata-kata ini. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ini arti kata Kristen. Pengikut Kristus. Itu artinya Kristen. Pengikut Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku. Dia berkata harus menyangkal diri. Memikul salib. Dan mengikut aku. Wow. Jadi ukuran pertumbuhan rohani seorang Kristen. Itu adalah ini saudara. Menyangkal diri. Pikul salib. Dan ikut aku. Bahkan ini saudara, di ayat yang lain lagi Yesus berkata dalam Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat yang ke-34. Kita baca ayat ini sama-sama yuk. Dengan suara yang keras yuk. Mari. 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Setiap orang yang mau apa saudara sekali lagi? Mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini kalimat yang singkat ini Yesus jelaskan kepada semua orang bagaimana tentang prosesnya, pentingnya mengikut Yesus dan bagaimana seorang bisa bertumbuh secara rohani. Ternyata saudara, saya kepingin ajak saudara, pertumbuhan rohani itu bukan hanya tidak ada hubungannya dengan posisi kita di dalam Kristus. Ini yang A. Has nothing to do with our position in Christ. Istilahnya gini, Anda terima Yesus, otomatis Anda itu adalah anak-anak Allah. Yang setuju katakan yes. Anda langsung jadi anak Allah. Tapi perhatikan, jadi anak itu belum tentu bertumbuh. Betul gak sih? Saudara perhatikan anak dalam keluarga. Dia bisa lahir di dalam keluarga, jadi anak. Tapi perhatikan saya baik-baik. Kalau anak ini gak diajar, kalau anak ini gak dibentuk, dia tidak akan bertumbuh jadi orang yang lebih dewasa. Makan masih didulang terus. Umur berapa tahun? 15 tahun. Makan masih didulang. Like, are you happy punya anak seperti itu? I don't think so. Masih ngompol. Umur berapa? 30 tahun masih ngompol. Setiap kali kalau bangun selalu ngompol. Like, saya percaya Anda jadi orang tuanya gak happy. Why? Karena gak bertumbuh. So, gini saudara. Spiritual growth has nothing to do with our position in Christ. Anda kenal Yesus, Anda jadi anak Allah, itu otomatis. Tapi bertumbuh dewasa rohani has nothing to do. Nah yang kedua adalah gini, spiritual growth has nothing to do with God's love. Pertumbuhan rohani tidak ada hubungannya dengan cintanya Tuhan. Cinta Tuhan udah gak perlu dipertanyakan lagi. Cinta Tuhan kepada kita gak pernah berubah. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Tapi gini saudara, tapi yang sering berubah malah kita dan kita yang gak bertumbuh secara rohani. Nah yang ketiga adalah gini, spiritual growth is not about time. Pertumbuhan rohani itu bukan tentang waktu. Berapa lama kamu jadi Kristen? Oh aku ini sudah Kristen 70 tahun. Pasti aku ini dewasa rohani. No. Karena gini saudara, jangankan ngomong soal pertumbuhan rohani. Usia bertambah, kedewasaan kita belum tentu bertambah. Yang setuju katakan yes. Usia bisa bertambah, tapi kedewasaan kita, gak usah yang rohani. Kedewasaan jiwa kita loh belum perlu bertumbuh. Pernah gak ketemu sama orang, usianya tua, tapi sifatnya kekanak-kanakan banget? Pernah? Why? Karena apa? Ini,
Jadi tua itu otomatis, tapi jadi dewasa itu adalah pilihan. Jadi tua itu otomatis, tapi jadi dewasa itu pilihan. Sama juga dengan hal rohani. Hanya karena Anda Kristen dari kecil, hanya karena Anda Kristen sekian tahun, gak garansi Anda bertumbuh secara rohani. Yang keempat adalah gini, ini yang lebih seru lagi saudara. Spiritual growth is not about accumulated knowledge. Dalam bahasa Indonesia, pertumbuhan rohani bukan hanya soal tumpukan pengetahuan. Makin banyak saudara tahu firman, belum garansi saudara itu makin bertumbuh. Makin saudara banyak pengetahuan, ini apalagi mungkin kalau sebagian orang mungkin suka gini, oh tahu bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Tapi sebagian lagi nggak tahu gitu. Suka, apalagi kalau zaman sekarang, zaman YouTube, orang rohani itu makin dipikirnya gini, makin banyak tahu lagu gereja baru, saudara pikir saudara makin rohani. Not really. Makin saudara banyak kenal, tahu ini, pengkhotbah Kristen terkenal, saudara pikir saudara akan makin bertumbuh secara rohani? Not really. Kalau saudara ngikutin Instagram saya, ini yang saya temukan dan yang barusan saya share, ada bedanya antara ini, mengubah pikiran dan cuman menghibur pikiran. Dan seringkali kegiatan rohani, khotbah pun, itu jadi cuman menghibur pikiran, sehingga pikiran kita nggak berubah, sikap dan tindakan kita nggak berubah. Nangkap nggak saudara? Oleh karena itu, pertumbuhan rohani is not about accumulated knowledge. Bukan cuma soal tumpukan pengetahuan. Tahu lagu gereja banyak, tahu khotbah banyak, tahu ayat banyak, belum tentu Anda bertumbuh. Nah yang berikutnya adalah yang kelima adalah ini. Spiritual growth has nothing to do with activity. Pertumbuhan rohani tidak ada hubungannya dengan aktivitas atau kesibukan. Orang Farisi, ahli Taurat di zaman itu, mereka tahu banyak, mereka sibuk banyak, tapi kedewasaan rohani mereka nggak bertumbuh, saudara. Nggak bertumbuh. Padahal mereka tahu banyak ayat, mereka sibuk banyak, tapi kedewasaan rohani mereka nggak bertumbuh. Saudara tahu ini bahaya dan kita pun juga sama loh. Saya pun juga sama. Saya bisa sibuk banyak, saya bisa khotbah banyak, tapi belum tentu karakter pertumbuhan rohani saya itu makin bertumbuh. Seriously. Anda bisa hadir di banyak kegiatan ibadah, YouTube saudara mungkin nyala rohani Kristen terus tidak pernah ada yang lainnya. Anda mungkin ikut dari satu ibadah ke ibadah berikutnya, tapi belum tentu kita bertumbuh secara rohani. Nah yang keenam adalah ini saudara, spiritual growth has nothing to do with prosperity or poverty. Dalam bahasa Indonesia gini, pertumbuhan rohani itu gak ada hubungannya dengan kekayaan atau kemiskinan. Kalau saudara makin kaya bukan berarti Anda makin rohani, makin miskin bukan berarti saudara makin tidak rohani, ataupun sebaliknya. Oh kalau kaya duniawi, kalau miskin rohani. No. Pertumbuhan rohani tidak ada hubungannya dengan kekayaan atau kemiskinan. Tapi ini yang Yesus katakan. Lalu apa itu spiritual growth? Bagaimana ngukurnya? Ini yang Yesus katakan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Wow, sebagian dari saudara berkata gini, Ezra, khotbah ini gak enak. Saya tahu gak enak. Hari ini saya juga bawakan kepada saudara, sebuah rice cooker. Di sini ada, obviously tempat memasak nasi. Dan dibawakan nasi juga di sini. Kalau saudara lihat, beras ini, saya mau tanya sama saudara, ada berapa yang suka makan nasi? Yang suka makan nasi boleh tolong angkat tangannya. Apalagi nasi kalau dikasih sambal. Haleluya. Saya sih gak terlalu suka sambal saudara. Tapi kalau makan kayak penyetan gitu ya, waduh, tanpa nasi itu nggak enak. Makan rawon, saudara tahu rawon? Yang tahu rawon tolong angkat tangan, yes. Rawon dikasih nasi itu, haleluya, hadirat Tuhan turun. Nah, nggak sih? Meskipun rawon enak, tanpa nasi itu kayak something missing. Nah, setuju? Nah, sekali lagi, ada berapa yang tahu bahwa nasi itu enak? Tolong angkat tangan tinggi. Please. Tapi kalau saya kasih kepada saudara beras yang nggak saya masak, saya suruh saudara makan, saudara tidak akan pernah berkata itu enak. Yang setuju katakan yes. Meskipun beras ini dicampur dengan rawon terenak sekalipun, bukan cuma rawon setan, rawon malaikat,
saudara makan, kalau berasnya nggak dimasak, tidak akan pernah enak. Yang setuju katakan yes. Tapi tahukah saudara, waktu beras ini seandainya beras bisa ngomong, bukan seandainya cuma bulan bisa ngomong. Seandainya beras bisa ngomong, kalau saya masukkan beras itu ke dalam rice cooker, dan kalau dia tahu rice cooker bakal panas, beras itu akan ngomong, ngapain? Panas, nggak enak. Tapi kalau saya masukkan beras ini ke rice cooker, saya kasih air, semoga saya bisa masak nasi dengan benar, karena saya akan menantang saudara untuk memakan apa yang habis saya masak. Saudara. Gini-gini saya masih bisa masak nasi seharusnya, meskipun itu beberapa tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu. Oke, nah kalau seandainya beras ini bisa ngomong, dia akan ngomong, ngapain lu masak gua di sana, panas. Dia akan berkata panas, gak nyaman, gak enak. Tapi hanya dengan ketika beras ini diproses, ketika jadi, baunya bisa jadi wangi. Yang setuju katakan yes? Dia bisa jadi baik. Nah demikian juga Anda kalau nanya, serah, ngapain bahas khotbah yang menyangkal diri, pikul salib. Atau mungkin saudara berkata, oh boleh, pikul salib. Gua bikin tato salib yang gede di punggung. I mean that's the way. Itu cara pikul salib. Atau no, habis gini. Berarti gua harus beli kalung salib yang gede. Supaya dalam hidupmu kamu bertumbuh ke secara rohani. Lihat, salib yang gua pikul gede. Apalagi ada diamondnya, all gold. I mean like, I have salib. Bapak Ibu saudara, no. Tahukah saudara, bahwa gini, our spiritual growth can be seen by the level of your faith and willingness to carry the cross. Pertumbuhan rohani bisa dilihat dari level iman dan kemauan kita untuk pikul salib. Sorry ya, banyak orang bisa kenal banyak nama pendeta, bisa tahu banyak lagu gereja, tapi kalau nggak mau pikul salib, I'm sorry. Anda bisa sibuk dengan kegiatan-kegiatan gereja. Anda bisa tahu ayat-ayat Alkitab. Tapi kalau nggak mau pikul salib, I'm sorry. You are not spiritually growth. Anda nggak bertumbuh secara rohani. Saya bisa sibuk pelayanan, tapi kalau saya nggak mau pikul salib, it's something yang very dangerous buat saya. Karena ini ayat yang Yesus katakan berulang kali. Kalau kamu jadi pengikut aku, kamu mesti menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri, pikul salib. Katakan sama-sama, menyangkal diri, pikul salib. Sama-sama yuk, 2, 3. Lagi, 2, 3. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Jadi kalau saudara nanya, badan bisa diukur, kaki bisa diukur, tanah bisa diukur, mobil bisa diukur, rumah ada luas tanah, luas bangunan. Pertumbuhan rohani ngukurnya dari mana saudara? Menyangkal diri dan pikul salib. Bapak Ibu saudara. Nah pertanyaannya adalah gini, apa sih definisinya pikul salib? Definisi pikul salib itu ada beberapa. Saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama ya. Oke. Nah kalau Anda adalah orang yang baru Kristen, ternyata di gereja itu diajari menyangkal diri pikul salib. This is my first time to come to church. Pertama kalinya gue lihat online service, kok nggak menarik. Sekali lagi saudara. Buat beras juga gak menarik masuk ke rice cooker. Tapi dia perlu diproses supaya dia bisa jadi nasi yang enak. Nasi yang harum. Nah, apa artinya pikul salib? Definisinya gimana? Yang pertama adalah ini, sekali lagi. Bukan saudara semua harus tato salib habis gini. Dan segede gaban di punggung gitu. Supaya pikul salib. Atau beli aksesoris salib yang gede. Bapak Ibu saudara, enggak. Pikul salib artinya adalah gini. Penundukan diri dan ketaatan terhadap Tuhan. Menyangkal diri dan pikul salib yang pertama artinya adalah gini. Penundukan diri dan ketaatan sama Tuhan. Saudara, ada berapa yang pernah punya anak atau punya anak? Boleh angkat tangannya yang punya anak? Yes. Pernah gak ngerasain gini? Saya gak tahu saudara pernah ngerasain gini gak? Saudara sebagai orang tuanya
ngomongin anak saudara, tapi anak saudara gak bisa diomongin, tapi diomongin sama temennya nurut. Haleluya. Anda boleh ketawa lebih keras, it's okay. Tuhan mencintai saudara semua. Kita sebagai orang tuanya rasanya kayak gimana? Aduh, kamu ini dikasih tahu gak bisa malah nurut omongannya temen. Nah yang kerennya adalah setelah beberapa tahun kita ngomong gak nurut. Beberapa tahun kemudian temen yang ngomong yang sama dia baru nurut. Nangkap saudara? Kayak bukankah papa mama sudah mengatakan hal itu terlebih dahulu kayak years ago sebelum temenmu ngomong. Dan setelah bertahun-tahun kamu baru berkata, iya loh ma ternyata temenku bilang like wow terima kasih. Saudara sama halnya dengan Bapak kita yang di sorga. Seringkali dia kasih kita tuntunan. Dia kasih kita perintah. Dan ngapain kalau saudara, ngapain aku mesti tunduk dan taat sama Tuhan. Why? Karena dia adalah Bapak yang punya hati yang baik kepada kita semua yang setuju katakan yes. Tapi seringkali kita juga gak bisa lihat akan hal itu. Kita lebih percaya katanya orang. Katanya temen. Katanya kalau lu punya rumah baru, masuknya itu harus mundur dan tunduk. I mean like, firman Tuhan berkata, berkat Tuhan gak akan ada yang dapat mengalahkan saudara. Tapi kita bisa percaya kata orang lain lebih dari kata firman Tuhan. Halo? Bapak Ibu saudara Tuhan. Okay? Nah, bukan hanya itu aja. Ini yang saya kepingin juga lihat bersama-sama. Seringkali orang seperti itu. Tapi ini, bagaimana kita melihat pertumbuhan rohani, pikul salib itu artinya apa? Penundukan diri dan ketaatan. Nah yang kedua adalah gini, mau untuk diajar. Katakan sama-sama. Yang kedua adalah artinya apa saudara? Mau untuk diajar. Bapak Ibu saudara Tuhan, mau untuk diajar. Sebagian orang mungkin merasa, apaan sih Alkitab itu kuno? Apaan sih firman Tuhan kalau ngajar itu rasanya kayak kaku banget, dengerin saya. Tapi firman Tuhan itu tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Sama seperti tadi saya kasih saudara ilustrasi orang tua. Kadang-kadang kita lebih mau nurut kata teman kita daripada orang tua kita. Apaan sih papa mama kuno? Apaan sih papa mama gak ngerti? Tapi mereka memikirkan yang baik buat kita. Demikian juga dengan Bapa yang di sorga. Nah, pikul salib yang berikutnya, artinya definisinya ada yang ketiga adalah ini, menjaga rasa lapar dan haus akan Tuhan. Katakan sama-sama, menjaga rasa apa saudara? Lapar dan haus akan Tuhan. Bapak Ibu saudara, orang bisa lapar. Pernah lapar gak? Setiap hari kita secara otomatis bisa lapar, apalagi kalau gak makan. Dan bahkan kalau sudah lapar, Bapak Ibu saudara, saya gak tahu, saudara tahu makanan ini gak? Yang sangat terkenal. Bukan cuma hanya di Indonesia, termasuk di Afrika. Makanan ini terkenal banget dan orang Afrika nggak tahu kalau ini berasal dari Indonesia. Ada sebuah makanan yang sangat terkenal di Indonesia, namanya adalah Indomie. Haleluya. Yang tahu Indomie boleh angkat tangannya. Yes, tinggi-tinggi. Yang setuju dengan saya bahwa Indomie itu enak, boleh tolong angkat tangannya. Yes, terima kasih. Ada berapa yang lebih suka Indomie goreng daripada Indomie kuah? Ya, terima kasih. Ada berapa yang suka Indomie kuah lebih daripada Indomie goreng? Yes, beberapa. Terima kasih. Bapak Ibu saudara, tapi tahukah saudara ketika saudara lapar, kalau saudara lapar, yang gak sehat dan gak enak pun bisa jadi kita makan. Why? Karena kita haus dan lapar. Nah, food, makanan itu sesuatu yang bisa kelihatan dan mata kita kadang gak tahan. Tapi Tuhan mungkin bukan sesuatu yang bisa kelihatan. Kadang gak bisa dipegang. Tapi ini Lukas 6 ayat 20 bilang gini, dengar ini. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Artinya apa? Miskin di hadapan Allah. Merasa lapar terhadap Tuhan. God, I want more of you. Tuhan, aku mau engkau lebih banyak. Aku butuh tuntunanmu. Itu Bapak Ibu saudara. So oleh karena itu pikul salib adalah menjaga rasa lapar dan haus akan Allah. Yang berikutnya adalah ini. Terlibat memperbesar kerajaan Allah. Terlibat memperbesar kerajaan Allah. Katakan sama-sama terlibat. 2, 3. Terlibat. Tanpa terkecuali. Seringkali kita hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Serius loh. Gua datang ke gereja ini karena gua suka lagunya. Gua datang ke gereja ini karena gua suka khotbahnya. Sorry. Semua hal itu tidak membuat saudara bertumbuh secara rohani. Membuat kita makin egois, yes. Tapi Anda bertumbuh secara rohani ketika saudara terlibat. Katakan sama-sama, ketika saudara apa? Ketika saudara terlibat memperbesar kerajaan Allah.
Memikul salib bicara soal mematikan, memendam rasa egois, dan mengalihkan keinginan tersebut. Oh, ada mungkin berkata, iya, kalau cocok gak apa-apa terlibat. Sorry saudara ya. Son of Praise yang Tuhan titipkan kepada kita, bikin lagu. Anda mungkin pikir, oh iya Esra, kamu kan suka memang, cocok. No. Izinkan saya berkata, I think I mentioned this so many times. Efron yang terlibat bertahun-tahun, rasanya tahu saya gak suka kok gaya musiknya Son of Praise, bener gak? It's not my style, sama sekali. Tapi saya harus ini saudara, mematikan, menyangkal diri. It's not my type of music Son of Praise, not at all. Apalagi waktu Son of Praise pertama-pertama digarap, Efron ada terus di malam-malam itu, kadang bisa berantem terus sama Elia Elisa, bener gak? Yang satu maunya gini, yang satu maunya gitu, yang saya maunya gini, akhirnya gini, ini maunya apa sih? And it's not about my style. It's not about what I want. It's not about what I like. No. Pikul salib terlibat, itu ini saudara, mengosongkan apa yang saya suka dan mengikuti apa yang harus dikerjakan. Nangkap saudara? Terlibat itu saudara. Ada banyak type of music yang saya suka tapi nggak dikerjain di SOP. Why? Karena it's not about what I like. Tapi tentang bagaimana menyangkal diri itu loh saudara. Menyangkal diri. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini saya kepingin ajak saudara bersama-sama. Saudara, saya mau tanya, ada berapa pecinta anjing? Pecinta anjing tolong angkat tangan. Yes. Saya nggak terlalu suka binatang, tapi anjing yang mati, kalau dipendam, dikubur, itu ternyata saudara, ada ukuran kedalamannya, lebarnya, dan dalamnya. Tujuannya apa? Supaya baunya nggak busuk. Demikian juga dengan kehidupan kita. Menyangkal diri, itu perlu rada dalam. Supaya apa? Ego kita termatikan. Yang setuju katakan yes. Yang kelima, apa artinya pikul salib? Artinya adalah gini, belajar ini saudara, berkorban. Katakan sama-sama, 2, 3. Belajar apa saudara? Berkorban untuk Tuhan. Semakin besar rasa kita ingin berkorban bagi Tuhan, itu semakin baik kita memikul salib. Bapak Ibu saudara Tuhan, di Alkitab ada banyak macam korban. Korban bakaran, korban penghapus dosa, korban ini, korban itu. Tujuan dari korban adalah gini, melatih setiap orang yang membawa korban soal tidak egois, mengosongkan diri, soal menghormati yang mulia. Bapak Ibu saudara Tuhan, itu. Nah, izinkan saya berkata kepada saudara, kalau zaman dulu orang bawa korban itu bawa binatang. Zaman dulu ya, bawa korban itu bawa binatang. Binatangnya disembelih, kotor semua, darah semua, kemudian binatangnya dibakar. Disitulah korban. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini korban itu datang dalam bentuk berbeda. Entah giving saudara financially, entah keterlibatan saudara. Saya hari-hari ini diingetin oleh Tuhan terus. Zaman perang itu senjatanya apa? M16, AK-47, betul gak? Zaman sekarang dalam kehidupan kita, perang itu gak pakai senjata cuman begituan. Tahu gak? Kamera yang sudah lihat. Ini alat perang kita. All the musical equipments, all the broadcast system di belakang yang sudah lihat. Itu alat perang kita. Karena di zaman sekarang, dunia itu perang apa saudara? Perang konten. Kalau buat ngerusak kehidupan orang itu bikin konten yang baik. Bagaimana tentang berperang, mengabarkan ada Tuhan yang mengampuni dosa. Ada Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup. Itu yang perlu kita dengungkan. That's why gereja ini mungkin gereja kita jemaatnya belum banyak. Tapi kalau saudara renungkan, we try to invest so much on the equipment, on the lightings, on the sound, on the multimedia, on everything. Why? Karena ini wujudnya orang berkorban. Ini wujudnya orang berkorban dan ini alat perang kita. Supaya banyak orang boleh tahu
Ada Tuhan yang ngampunin dosa. Dan dari berkorban, kelihatannya gak enak. Saya tahu apalagi Anda mungkin yang pertama kali dengerin tentang ajaran Kristen, berkorban ya. Korban itu gak enak. Yes. Tapi ketika saudara belajar berkorban, di situ kehidupan pribadi saudara dibentuk makin gak egois, makin gak selfish, tapi makin selfless. Karena sekali lagi, gak ada orang suka sama kumpul orang sama yang egois. Bener ya? Aku senang temenan sama dia. Kenapa? Orangnya egois banget loh. Keren orang itu. Gak ada. Gak ada. Orang suka kumpul sama orang yang selfless. Bukan selfish. Oh, aku senang kalau jalan sama dia. Kenapa? Egois orangnya. Makananku pun dimakan sama dia. Gak ada, saudara. Dan oleh karena itu izinkan saya berkata, Tuhan ngajarin kita menyangkal diri, pikul salib. Itu untuk kebaikan kita. Kedengarannya gak enak. Tapi itu untuk kebaikan kita. Same thing. Sama halnya dengan tadi beras yang harus dimasukkan sebuah rice cooker. Panas juga. Berasnya kalau bisa ngomong, oh lu pegang tutupnya aja saat panas. Gue yang di dalam lebih panas. Benar gak? Tapi izinkan saya berkata, kalau seandainya saya buka beras ini, baunya bisa harum. Kalau matang, karena dia belum matang, saya tutup aja saudara. Kalau matang baunya harum. Izinkan saya berkata sama saudara ya. Khotbah ini kedengarannya gak enak. Tapi kalau saudara ngerti menyangkal diri, pikul salib, cerita kehidupan saudara itu jadi harum. Orang dengernya gitu, lu tahu gak sih dia tuh keren. Kenapa? Kerjanya hebat, gininya hebat. Tapi, orangnya gak nyombong banget. Orangnya berani banget berkorban. Orangnya cinta Tuhan banget. Itu yang membuat saudara punya cerita yang berbeda. Warna yang berbeda. Farisi, ahli Taurat, punya pengetahuan, punya banyak aktivitas. Tapi untuk pikul salib dan menyangkal diri, mereka gak mau. Hari ini izinkan saya berkata kepada saudara. Bukan tentang berapa banyak ayat yang lu tahu. Bukan tentang banyak berapa lagu gereja yang lu tahu. Bukan tentang banyak aktivitas rohani berapa yang saudara terlibat di dalamnya. Kalau saudara gak bisa menyangkal diri, pikul salib, tanyakan kepada diri kita sendiri. Am I growing? Apakah aku ini bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan? Am I growing? Bukan soal kaya ataupun miskin. Bukan makin miskin, makin rohani, makin kaya, makin rohani. No. Apakah aku ini bertumbuh di dalam Tuhan? Sudah tahu ya, yang serem adalah gini. Anda mungkin berkata, ya Esra, ikut Yesus zaman sekarang susah ya. Kalau kayak zaman dulu gitu enak. Yesusnya ada, kita ikut dia. Wah kan jelas, ikut Yesus yang benar, gak pernah salah. Semua mata boleh saya, tahu gak? Waktu Yesus di dunia, ada orang-orang yang ikut Yesus dan hidupnya diubahkan. Tapi ada satu orang yang ikut Yesus, dipercaya banyak loh sama Yesus. Dipercaya bagian duit. Megang duit kalau gak orang kepercayaan gak bisa loh saudara. Loh bener ya? Kalau gak orang kepercayaan gak bisa. Ini orang ini megang duit. Kasnya. YM. Yesus Ministry. Mungkin gitu saudara ya. Yesus Ministry. Bendaharanya dia ikut Yesus. Setiap KKR, pengeluaran dia yang atur. Mau kasih makan orang, dia yang bagian atur. Dia tahu duit masuk, dia tahu duit keluar. Tapi waktu Yesus mau disalib, orang ini yang menyerahkan Yesus dan yang jual Yesus. Kalau saudara pikir, wah kalau ada Yesus beneran gue bisa ikut dia physically enak. Belum tentu. Orang itu ikut kegiatannya banyak,
taunya banyak. Dia dengar pengajaran Yesus dari mulut Yesus yang sangat dekat. Tapi hidupnya nggak diubahkan. That's Yudas. Itu Yudas. So, pertumbuhan rohani kita lihat dari kemauan kita untuk ini, saudara, menyangkal diri dan pikul salib. Hari ini saya berharap saudara bisa lihat ini bersama-sama. Bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani? Menyangkal diri dan pikul salib. Boleh ulangi kata-kata ini sama-sama 2, 3. Menyangkal diri dan pikul salib. Lebih keras lagi yuk sama-sama 2, 3. Menyangkal diri dan pikul salib. Hari ini semua kita perlu belajar. Menyangkal diri, pikul salib. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana kita bertumbuh. It's not about your knowledge. It's not about your activity. Tapi bagaimana menyangkal diri dan pikul salib. Saya berharap saudara boleh diberkati lewat pesan firman Tuhan akan hari ini. Siapapun saudara, ada Kristen baru, ada Kristen lama. Ayo kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Satu lagu ini saya kepingin ajak kita nyanyikan lagu ini. Taulah bahwa setiap hari Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Keperluanku dan harapanku, Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mujizat masih terjadi. Letakkan imanku padamu Yesusku, hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan lagu ini. Yes, Kak. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku, hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Letakkan imanku padamu Yesusku, hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kami percaya mujizat-Mu ada buat kami setiap hari. Doa kami, proses setiap kami Tuhan, hari demi hari. Makin belajar mengosongkan diri, makin belajar pikul salib Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan. Haleluya, buat kami makin bertumbuh di dalam Engkau. Haleluya. Nyanyikan bersama, katakan mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku, hatiku tetap bersyukur.
celikan mata kami. Setiap hari kalau Engkau mau adjust kami di sini, di sana, bukan karena mujizat lagi nggak ada, tapi karena Engkau sedang mau membentuk kami bertumbuh secara rohani di dalam Engkau. Kalau kami mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupan, bukan berarti Tuhan lagi nggak bekerja dalam hidup kami, no. Tapi Engkau sedang mau adjust kami, bentuk kami di sini dan di sana. Dan celikkan mata kami. Kami perlu bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Karena kami perlu bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Kristus. Kami perlu bertumbuh untuk bisa banyak menyangkal diri dan pikul salib. Kami gak mau cuma jadi orang Kristen yang lama aja jadi orang Kristen. Tapi we are not growing, gak mau Tuhan. Help us to grow in you, each of us. Terima kasih kalau Engkau mengizinkan orang-orang yang gak sempurna untuk pikul salib. Terima kasih. Disitulah kemurahan-Mu besar. Terima kasih, gak ada satupun di antara kami yang layak untuk pikul salib. Tapi Engkau invite kami untuk pikul salib. Terima kasih, terima kasih. Doa kami lewat kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Lewat kehidupan kami, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih buat pesan firman-Mu. Tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, tadahkan tangan saudara di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan berkat dan rahmat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus pulang menyertai saudara. Pekerjaan, sekolah, kesehatan, keuangan, keluarga saudara biar diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Celikkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan setiap menit, setiap detiknya. Kami ini adalah orang-orang yang dicintai Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Buat kami belajar makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan anak-anak-Mu, Engkau sertai, Engkau buat berhasil dan berjaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan berkati bersama berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Saudara, saya ingin menyampaikan satu hal. Setelah ibadah ini jam 1 kita akan ada di mana? Sebuah tempat namanya adalah Fen. Kamu hafal Fen? Boleh ke depan Fen? Maju ke depan Fen? It's okay. Saya tambah kurus tapi Stephen juga tambah kurus. Haleluya. So, jam 1 akan ada baptisan di Kedoya Sport Club. Buat jemaat yang mau ikut hadir boleh. Yes, di Kedoya Sport Club. Bisa tanya sama Steven tempatnya di mana karena dia sering nge-gym di sana kelihatannya saudara-saudara. Nah, so teman-teman Anda bisa join sama-sama. Kalau saudara adalah orang-orang yang aku juga kepingin ikut baptisan air. Dari serial ini aku sangat diberkati dan Anda ngerti bahwa Tuhan cinta saudara, more than welcome untuk join sama-sama. So Kedoya Sport Club jam 1 siang. Sampai jumpa semuanya minggu depan atau ntar siang. God bless you all. Thank you.